Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga selawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Oke, kita masuk ke materi ceramah kita ya. Kita akan bahas Bapak Ibu sekalian materi malam ini, dan kemungkinan besar kalau tidak selesai kita akan lanjut di sesi kedua kita di Mekah nanti ya. Judulnya itu halalkan pendapatanmu. Kita bicara masalah pendapatan nih Bapak Ibu sekalian. Banyak di antara kaum muslimin yang menganggap remeh tentang masalah pendapatan mereka ya. Apakah itu halal atau haram, syubhat, dia tidak peduli. Yang penting dapat gitu ya. Maka karena mereka tidak peduli, maka banyak sekali efek-efek buruk yang berbahaya yang bisa datang kepada mereka. Nanti akan kita jelaskan tentang masalah efek-efek buruk pendapatan haram itu sendiri ya. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, kita harus, kalau Bapak Ibu mau berhenti dari satu kebiasaan buruk, maka cara yang terbaik adalah mengetahui tentang ancaman perbuatan buruk itu. Misalnya ada orang, naudzubillah, dia terbiasa berzina. Bagaimana caranya supaya dia tinggalkan zina itu? Cara terbaik adalah dia mencari tahu tentang ancaman zina. Misalnya sekarang di Google tinggal dia ketik orang hukuman berzina atau apa, maka dia akan bisa baca atau dia dengarkan ceramah para ustadz-ustadz kita atau kiai kita, maka insya Allah itu akan bisa menyentuh dia asal memang disampaikan dalil yang benar. Ya, Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pahaman para sahabat, maka itu pasti menyentuh hati. Karena dalil itu, wahyu itu bicara dengan hati manusia. Sebagaimana kita kalau ingin termotivasi untuk mengerjakan satu perbuatan kebaikan, Bapak Ibu harus mencari tahu tentang keutamaannya. Jadi kayak misalnya ingin rajin sholat malam. Ini Bapak Ibu, saya kok Ustaz malas banget sholat tahajud. Gimana caranya? Coba baca tentang janji Allah atau keutamaan sholat malam itu. Dengan ketik di Google keutamaan sholat malam, baca artikelnya. 5-10 menit Anda akan punya motivasi untuk mengerjakannya. Nah masalahnya teman-teman sekalian, pendapatan haram ini efeknya terlalu besar. Sebagai contoh misalnya, kalau ada orang manipulasi data aja. Di perusahaan dia manipulasi data. Masalahnya ini bukan hanya satu dosa, tapi dosanya banyak. Dia menulis data bohong itu, berarti dia bohong dengan itu. Itu dosa sendiri bohongnya. Dia memanipulasi data tersebut sehingga akhirnya bisa merugikan pihak perusahaan. Itu juga dosa sendiri. Dia mengambil pendapatan yang bukan haknya, ini dosa mencuri. Sudah 3 dosa. Nanti dia memberikan makan istri anaknya dari haram itu, dosa besar lagi sendiri. Jadi dosanya terlalu banyak. Dosanya terlalu banyak. Dan ini harus hati-hati sekali. Syaitan itu Bapak Ibu sekalian, dia tidak ingin kita berbuat dosa, satu dosa saja. Walaupun awalnya targetnya satu dosa. Misalnya contoh berzina. Digodalah kita supaya tergoda dengan lawan jenis untuk berzina misalnya. Tapi Bapak Ibu jangan berpikir kalau berhasil kita terjerumus dalam jerat zina itu, lalu syaitan akan tinggalkan kita. Tidak. Dia akan datangkan dosa-dosa yang lain di zina itu. Misalnya dengan malah melakukan ya pembunuhan misalnya setelahnya karena ketakutan nanti kalau zinanya ketahuan, aborsi misalnya, gitu kan? Atau terbuka pintu zina sama orang-orang lain. Karena dia sudah tahu zina ini begini rasanya, oke dia zina lagi sama pelacur lain atau laki-laki lain dan seterusnya. Jadi rentetannya terlalu banyak. Dan biasanya satu dosa ini saudara sama yang lainnya. Orang kalau sudah buka pintu zina, itu buka pintu khamr sangat terbuka. Minuman keras, narkotika terbuka. Ya, saling bunuh-membunuh. Coba lihat orang-orang yang masuk diskotik gitu. Ya kan? Pasti dia temannya itu pelacur, minuman keras, berantem. Itu umum-umum gitu. Sampai kita sering dengar berantem, ada yang terbunuh dan segala macam. Atau mereka mati, bunuh diri. Ya, setelah dalam kondisi mabuk. Nah, ini kan semua banyak rentetannya. Sebagaimana juga amal soleh itu punya banyak saudara-saudara. Kalau teman-teman umrah begini, rentetannya banyak. Sholat dapat, zikir dapat, doa dapat, segala macam. Dan begitu. Ya. Makanya Urwah bin Zubair rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur, beliau mengatakan, kalau kamu melihat satu perbuatan baik dari seseorang, maka bersangka baiklah pada dia. Misalnya orang itu sholat 5 waktu on time, sangka baiklah dengan dia. Karena sholatnya itu punya saudara-saudara yang lain.
pasti punya zikir, punya puasa, punya bakti sama orang tua. Biasanya begitu. Tapi kalau ada seseorang terlihat padanya satu perbuatan buruk, dia manipulasi data, dia berbohong, dia apalah, maka pastikan itu juga punya saudara-saudara, gitu kan? Yang pasti walaupun kita tidak tahu ada pada diri orang tersebut. Nah seperti itulah, ya. Kalau teman-teman begitu ketemu dengan seseorang, tiba-tiba langsung dia nasihatin kita kebaikan untuk rajin ibadah, untuk sedekah, untuk umroh, untuk haji, maka pastikan orang ini ada kebaikannya yang lain. Tapi kalau ada orang baru ketemu, sudah ngajak kita untuk manipulasi data, untuk bohong, itu berarti banyak keburukan orang seperti ini. Ya. Maka ini cara memahaminya. Dan perlu digarisbawahi teman-teman, dosa itu atau maksiat dalam bahasa lain, supaya mudah difahami dalam agama kita, dalam bahasa kita Indonesia itu pelanggaran. Semua pelanggaran punya konsekuensi hukum. Itu perlu dipahami. Di hukum manusia itu dihukum Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau melanggar lalu lintas, kita harus tahu akan ada konsekuensi hukum. Jangan salahin polisi kalau ditahan, karena memang kita yang melanggar. Kita harus tahu itu ada konsekuensi hukumnya. Sebagaimana kita juga kalau melakukan pelanggaran agama pasti ada konsekuensi hukum. Banyak umat Islam tidak paham Bapak Ibu sekalian. Mereka selalu atau sering berpegang dengan sifat Allah Ar-Rahmanur Rahim, Ghafurur Rahim, ya. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Allah itu Afu, Tawwab, suka menerima taubat hambanya berulang-ulang gitu ya. Mereka berpegang dengan itu dan mereka melupakan sifat Allah yang lain yaitu Syadidul Iqab, berat hukumannya. Nah, cara memahaminya adalah kalau Bapak Ibu melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, sifat Allah Ar-Rahmanur Rahim, Ghafurur Rahim, Afu, Tawwab, ini berlaku pada Bapak Ibu sekalian. Karena kita sedang melakukan ketaatan. Kita pantas mendapatkan kasih sayang Allah, pengampunan Allah. Itu penting digarisbawahi, ya. Tapi kalau orang terus melakukan ugal-ugalan, pelanggaran, kemaksiatan, lalu berpegang pada Rahmanur Rahim, ini keliru. Bukan pada tempatnya. Kenapa kamu tidak tobat dari zina kamu? Ya Allah kan Maha Pengasih. Ini keliru. Di saat itu dia harus berpegang pada sifat Allah yang lainnya, itu Syadidul Iqab. Allah berat hukumannya. Allah berat hukumannya. Hati-hati teman-teman sekalian. Allah itu kalau sudah memberi rezeki pada seseorang, innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah memberikan rezeki tanpa hisab. Kita minta satu anak, mungkin Allah tidak kasih satu anak, Allah kasih sekian. Mungkin dikasih kesehatan, dikasih kebahagiaan, dikasih harta, banyak Allah kasih. Satu kita minta Allah kasih banyak. Sama kalau kita melakukan perbuatan dosa, hukuman Allah itu berat juga, ya. Jadi bukan berarti kita bohong sekali, misalnya 1 detik, 2 detik kita bohong. Enggak, saya enggak lakukan kok. Lalu dihukum 1 detik, enggak. Bisa saja kita sebulan sakit, setahun sakit. Hukumannya lebih berat daripada perbuatannya. Semua perintah agama itu dianjurkan untuk dipelajari, untuk dikerjakan. Semua pelanggaran dalam agama dipelajari untuk dihindari. Bapak Ibu enggak perlu bilang begini, babi itu haram, saya mau coba dulu rasanya gimana. Enggak perlu kita coba rasanya, karena sudah diharamkan, sudah dilarang. Sama kalau di alam manusia, lampu merah, lampu lintas, langgar aja deh. Nanti aja kita lihat kalau sudah ditangkap, ini keliru ini, orang yang tidak benar gitu ya. Harusnya dia tidak usah, dia sudah tahu konsekuensinya akan dihukum begitu, kenapa harus dilakukan, misal. Nah seperti itu juga dalam agama Bapak Ibu sekalian, harus betul difahami. Kenapa masih banyak orang buka-buka pintu-pintu dosa? Karena mereka pikir ini Allah Rahim, Allah Maha Pengasih, nggak apa-apa deh, gampang, nanti aja taubatnya, gitu kan? Nanti gampang minta maaf. Ada bukan orang, saya pernah dengar di negara kita bilang, kenapa kamu ditegur sama teman, kenapa kamu ini selalu caci maki orang itu, gibah orang itu? Gampang, nanti kalau lebaran sekalian dirapel minta maafnya. Gimana caranya? Kalau dia masih hidup, kalau dia tidak hidup, tidak sempat minta maaf bagaimana? Makanya Nabi SAW mengingatkan para sahabatnya, siapapun yang punya permasalahan dengan saudaranya di dunia ini, maka segera selesaikan sebelum datang hari, maksudnya hari kiamat, tidak ada lagi berlaku dirham dan dinar. Jadi nggak boleh kita main-main. Lalu para sahabat mengatakannya, Rasulullah, ada apa di sana nanti? Kalau tidak ada dirham dan dinar, kata Nabi SAW, nah maksudnya tidak lagi negosiasi dengan uang. Di dunia kalau kita pernah caci maki orang, maafin saya, enggak, saya nggak mau maafin kecuali kau bayar saya 1 juta. Kita bisa kasih duit, selesai. Tapi di akhirat nggak bisa. Kata para sahabatnya, Rasulullah, nanti di akhirat apa? Kata Nabi SAW, pahalamu atau dosa dia? Itu bayarannya. Sholat kamu, puasa kamu. Kalau nggak cukup, diambil dosa dia, dibebankan pada kamu. Orang yang zina, orang yang riba, kita yang tanggung dosanya. Ini kan berat, ya.
Oleh karena itu teman-teman sekalian hati-hati sekali. Nah, salah satu yang paling penting untuk diperhatikan dalam masalah urusan kita ini adalah pendapatan harta. Makanya ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, tidak akan beranjak kaki seorang hamba hari kiamat sampai ditanya 4. Ke surga atau ke neraka? Pasti ditanya dulu 4 ini. Lolos baru masuk ke surga. Dia masuk neraka pun seperti orang kafir, tetap ditanya 4 hal ini. Tentang umurnya, di mana dia habiskan, masa mudanya, dia pakai untuk apa, ilmu dia sudah amalkan atau belum. Dan yang penting adalah hartanya. Harta ditanya 2. Dari mana sumbernya, kemana dia keluarkan. 2 poin ini. Kata para ulama, satu-satunya yang ditanya 2 ini hanya harta. Kalau umur cuma ditanya, di mana kau habiskan, selesai. Ilmu kamu sudah amalkan, itu saja. Tetapi kalau harta, dari mana sumbernya, kemana dikeluarkan. Oleh karena itu ulama mengatakan pendapatan itu dibagi menjadi 4. Yang terbaik, sumbernya halal, dikeluarkan pada yang halal. Misalnya teman-teman cari sumber halal, bisnis kerja di sebuah lembaga, punya income halal. Dikeluarkan pada halal, biaya diri sendiri, biaya keluarga, sedekah, bangun masjid, segala macam, bantu orang tua, silaturahim keluarga. Ini orang yang paling baik, sumbernya halal, keluar pada halal. Yang kedua, setengah dapat pahala, setengah dapat dosa. Sumbernya sudah halal, gaji dari hasil kerja keras dia atau bisnis dia, tapi dipakai berzina, dipakai mabuk, dipakai judi, setengah dapat pahala, setengah dapat dosa. Golongan ketiga, dua-duanya jadi dosa. Padahal sebenarnya sebagainya dipakai untuk kebaikan, yaitu sumber haram dari manipulasi data, dari judi, dari korupsi dan segala macam, sumbernya haram, dipakai untuk kebaikan. Untuk bakti sama orang tua, biaya keluarga, untuk haji dan umroh. Ini dua-duanya dosa. Makanya Nabi SAW mengatakan sumber haram itu tidak akan menambah kecuali dosa bagi si pemiliknya gitu ya. Nanti akan kita jelaskan efek-efeknya cukup banyak insya Allah. Yang keempat yang paling buruk, sumbernya haram, keluar pada haram. Hasil mencuri dan korupsi dipakai zina, dipakai judi. Ini orang yang paling buruk. Juga saya ingin perbaiki di awal materi kita teman-teman sekalian. Coba kalau pernah dengar konsep ini atau ada dalam Bapak Ibu sekalian, hilangkan ya. Ada saya pernah dengar gitu, orang bilang. Dan saya tegur langsung. Bahasanya, dia sumber pendapatannya haram. Lalu dia mengatakan, yang haram aja susah apalagi yang halal. Gitu. Pernah dengar gak? Jadi seakan-akan kalau haram itu susah dan halal itu pasti lebih susah lagi. Ini konsep yang ngawur ini. Ya. Yang benar itu haram susah, tapi yang halal mudah. Kan itu. Orang kalau mau buat yang haram Bapak Ibu sekalian pasti dimulai dengan ketakutan-ketakutan. Misal orang mau berzina, orang mau mencuri, orang mau membunuh, pasti mulai dengan ketakutan. Itu sinyal dari Allah SWT supaya dia berhenti. Gitu ya. Tapi kalau orang mau berbuat kebaikan, melamar kerja, mau mulai bisnis, pasti tenang-tenang aja. Nggak ada masalah. Paling cuma kekhawatiran ini sukses nggak ya. Tapi dia tidak ada keraguan. Dia menawarkan proposalnya pada seorang investor misalnya, tidak ada keraguan untuk menyampaikan itu. Biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau haram itu pasti diikuti dengan ketakutan-ketakutan. Gitu ya. Jadi nggak benar konsep yang mengatakan yang haram aja susah apalagi yang halal. Gitu ya. Ingat, sehebat apapun Bapak Ibu mengemas satu perbuatan maksiat, termasuk pendapatan haram, korupsinya, atau Anda melakukan perselingkuhan, perzinahan lalu disembunyikan, Allah akan buka. Ujung-ujungnya dia cuma bilang begini, kok bisa ya? Dia tidak sangka, dia sudah kemas tapi tetap bisa terbuka. Jawabannya pasti bisa. Karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mampu mengerjakan apa yang Allah inginkan. Berapa banyak koruptor terbongkar, berapa banyak orang yang punya perbuatan haram tersembunyi dibongkar oleh Allah SWT. Bahkan kadang-kadang dengan sebab-sebab kecil. Oleh karena itu harus hati-hati. Dalam surah An-Nisa Allah mengatakan innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah sangat mengawasi kalian. Jadi sangat ketat pengawasan kita ini. Dan juga dikatakan dalam tafsir ayat Al-Quran, lahum mu'aqibatun baina yadayhi min khalfi. Semua manusia itu punya malaikat yang selalu mengikutinya. Ya, selalu menjaganya dan mengikutinya. Ini kata Ibnu Katsir adalah menjaganya dan memberikannya kepada peringatan. Kalau dia mau buat dosa, jangan loh, nggak boleh. Kalau ada mau ketaatan, lakukan loh. Nah itu malaikat sering kata walaupun tidak nampak. Misal Bapak Ibu lihat, dari mana kita tahu malaikat itu ada di sekitar kita? Kalau kita dengar azan ada bisikan dalam hati, sholat. Lihat orang miskin, bantu. Nah gitu ya. Atau kita dengar ceramah, kita tersentuh. Itu semua malaikat yang menyentuhkan perasaan kita juga, itu ada campur tangan malaikat di situ.
Nanti syaitan yang mengatakan, udahlah, enggak apa-apa, enggak usah. Sebagaimana hadis Nabi SAW, kalau seseorang bangun tengah malam, maka pendamping dari malaikat akan mengatakan, sholatlah. Biasa kan Bapak Ibu terkaget jam 3, jam 4, ada bisikan untuk sholat malam. Ya, itu dari malaikat. Nanti pendamping dari syaitan akan mengatakan, tidurlah, malam masih panjang. Ya, tinggal antum ikutin yang mana biasa gitu ya. Lebih tahu dirinya masing-masing. Nah Bapak Ibu sekalian, di hari kiamat nanti, itu akan sangat berat ya. Oleh karena itu sebelum tiba permasalahan yang berat itu ya, maka jangan melakukan sumber haram. Karena sumber halal cukup banyak gitu ya. Walaupun Nabi SAW sudah mengingatkan kepada kita di dalam hadis yang sangat masyhur yang kata Nabi SAW, akan datang waktu nanti satu zaman di mana seseorang itu tidak peduli lagi dari halal atau haram pendapatannya. Artinya Nabi SAW merasa sedih karena akan ada di antara umatnya seperti itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Kata Nabi SAW, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubadil mar'u ma akhadha minhu aminal halali am minal haram. Akan datang satu masa nanti di mana seseorang itu walaupun dia muslim tidak peduli lagi apakah itu halal atau itu haram. Ya, ini berarti sesuatu yang berbahaya bagi dia. Sementara tadi sudah kita jelaskan hadis ya yang diriwayatkan oleh Tabarani dan Al-Bazzar, tidak akan beranjak kaki seorang hamba sampai ditanya tentang 4 perkara. Sementara kita teman-teman sekalian dibolehkan dalam Islam untuk menikmati yang dihalalkan. Kita tahu firman Allah SWT dalam surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat 51. Ya ayuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'amalu salihah. Hai para rasul, makanlah dari yang baik-baik, gitu kan. Dan berbuat amal saleh lah, buatlah baik-baik, kebaikan gitu ya. Juga bagaimana Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 172. Ya alladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Hai orang beriman, makanlah dari baik-baik yang telah kami berikan rezeki buat kalian. Garis bawahi poin penting teman-teman sekalian. Halal jauh lebih banyak daripada yang haram. Saya ulangi lagi, yang halal jauh lebih baik daripada yang haram. Haram itu Allah datangkan hanya sebagai ujian saja. Allah pada saat menciptakan kita, dan kita ini, tubuh kita ini membutuhkan protein hewani. Atau protein lah ya. Dari daging merah kah, atau dari telur kah, apalah ya. Itu kita butuh itu. Kalau seandainya Allah ciptakan kita dan tubuh kita ini sebenarnya butuh protein hewani, dan semua hewan diharamkan, nggak boleh, wajar kita melanggar. Tapi perhatikan yang dilarang, babi misalnya. Tapi Allah sudah ganti babi itu. Ada sapi, ada kambing, ada ayam, ada kelinci, ada semua hewan air. Lalu kenapa harus babi? Sementara babi itu hanya sebagai ujian saja. Orang yang mengatakan, Ustaz, lalu untuk apa Allah ciptakan babi? Supaya Anda tidak datang hari kiamat mengatakan, ya Allah engkau haramkan babi, tapi saya tidak tahu mukanya seperti mana, seperti apa, suaranya seperti apa. Nah ini babi, ini bahasa Indonesianya babi, bahasa Inggrisnya ini, bahasa Arabnya ini suaranya, ini fotonya, jangan dimakan. Kan itu. Supaya nggak ada alasan lagi. Ditambah lagi penelitian ilmiah yang begitu luar biasa, cacing, pita lah, apalah, segala macam gitu ya. Sampai pernah ada seorang syekh di Damaskus, ibu kota Syria, berdebat dengan seorang pastor Katolik. Pastor ini mengatakan, kalian umat Islam mengharamkan babi, salah satu alasannya karena babi suka makan kotoran. Babi itu subhanallah kalau dikasih makanan enak sama kotoran manusia, dia pilih makan kotoran makanan manusia. Gitu. Kalian mengharamkan babi karena babi salah satunya makan kotoran. Sementara kalian makan ayam, ayam juga makan kotoran. Maka syekhnya menjawab dengan realita lapangan. Beliau bilang, saya akan jawab, tolong panitia datangkan 3 ekor babi sama 3 ekor ayam. 2 jantan, 1 betina. Ternyata ada karakter hewan teman-teman, itu juga bisa tertransfer ke kita. Kalau kita konsumsi dagingnya gitu ya. Jadi waktu didatangkan babi ini, 3 ekor babi di atas panggung, 2 jantan, 1 betina, ternyata di alam babi ini itu kalau jantan mau menggauli betinanya, si jantan sama jantan saling menggauli. Saling merangsang, homo gitu ya. Nanti yang terangsang duluan lalu dia menggauli si betina itu. Itu babinya. Kata syekhnya, kalian sudah lihat? Nah, diturunkan, naikkan ayam. Ayam ini jantannya berantem dan yang menang dapat si betina dan dia akan pertahankan sampai dia mati. Kata syekhnya, kalian sudah lihat ini salah satu contoh rasional. Kita tidak bicara lagi masalah Allah haramkan atau Allah halalkan. Tapi ini salah satu sifatnya gitu ya. Maka kami seperti ayam itu, kalian seperti babi itu.
Ini pernah saya sampaikan di ceramah berulang-ulang. Subhanallah, ada satu sahabat dekat saya peruqyah. Dia ruqyah orang itu. Dia bilang, Ustaz, dia ketemu sama saya. Dia bilang, Ustaz, apa yang antum sampaikan itu? Saya temukan di lapangan waktu saya sedang ngeruqyah orang. Rupanya ada suami istri bermasalah di daerah sekitar Jakarta. Jadi permasalahannya agak unik gitu. Minta diruqyah. Waktu datang, si istrinya, bapak ini bilang sama teman peruqyah ini. Dia bilang, ada satu masalah dengan suami saya. Saya harus sampaikan Ustaz. Dan saya berharap dengan ruqyah ini mudah-mudahan bisa hilang penyakit itu. Karena selama ini dia desak saya terus tapi saya tidak pernah penuhi. Kata teman saya, apa ibu? Dia bilang setiap kali dia mau gauli saya, dia minta untuk temannya ikut. Dia mau ajak temannya laki-laki supaya menggauli saya berdua. Kata dia begitu. Tapi saya selalu tolak. Terus teman ini peruqyah bilang, saya tiba-tiba ingat ceramah antum Ustaz. Kalau ini ada efek dari babi. Lalu saya minta supaya ibunya, waktu itu ibunya, bukan minta, ibunya lagi pergi siapin makanan, bapaknya sendiri datang. Lalu dia tanya, dia bilang, apa memang bapak seperti itu sifatnya? Dia bilang, iya Ustaz. Gitu. Saya memang tidak tahu kenapa punya keinginan seperti itu. Lalu langsung teman peruqyah ini tembak dia, mengatakan, maksudnya dibahasakan ke dia, apa bapak makan babi? Langsung begitu. Kaget dia. Kok Ustaz bisa tahu? Lah iya, saya tanya. Bapak jawab jujur, makan babi nggak? Dia bilang iya, itu makanan kesukaan saya. Orang Muslim. Kata teman peruqyah ini, itulah efeknya Pak. Coba Bapak berhenti bertobat sama Allah, nanti perasaan itu akan hilang. Itu salah satu efeknya. Jadi teman-teman sekalian, Allah itu mengharamkan sesuatu pasti punya hikmah-hikmah yang sangat besar. Gitu ya. Begitu juga pada saat Allah berikan kita, untuk populasi manusia, kita butuh interaksi biologis. Memang kita suka melihat. Kita ini memang mata suka melihat lawan jenis, bibir mencium, tangan menjamah, kemaluan tersentuh kemaluan itu pasti nggak bisa. Sperma harus tumpah dengan syahwat. Kalau tidak syahwat nggak bisa tertumpah. Lalu harus ketemu dengan sel telur baru jadi manusia. Kan gitu. Ini Allah sudah buat sistem. Tapi Allah ajarkan cara yang benar, nikah. Allah sebutkan yang salah, zina. Kan gitu. Ini dua-duanya dah. Kalau kita dikasih syahwat dan manusia harus melalui populasi bertemu sel telur sama sperma, lalu tidak diberikan jalan keluar, wajar orang melanggar. Nah ini dikasih jalan keluar. Nikah itu hanya 5 menit, kurang 5 menit. Saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya terima nikahnya. 2 saksi, ada mahar, selesai. Kurang dari 5 menit sudah sah berhubungan biologis, bahkan pahala besar. Gitu kan. Anak-anak juga akan menjadi amal soleh. Kata Nabi SAW, 7 hal yang terus mengalir bagi seorang hamba di kuburannya pada saat dia sudah meninggal. Nomor 1 anak yang soleh. Itu pahalanya besar gitu kan. Dan zina pasti dibuat ketakutan, ada banyak penyakit dan segala macam lah gitu ya. Begitu juga pada saat Allah haramkan khamr dan minuman keras gitu ya. Allah ganti dengan susu, madu, sirup, air putih, banyak gantinya. Lalu kenapa harus yang haram? Gitu ya. Baik, sekarang kita coba masuk teman-teman sekalian ke dampak. Apa sih efeknya kalau Anda mendapatkan atau memiliki pendapatan yang haram? Minimal syubhat ya. Syubhat itu gini, kalau teman-teman ragu, boleh nggak sih ini? Maka kalau sudah ragu saja tinggalkan. Itu namanya syubhat. Makanya kata Nabi SAW, halal jelas, haram jelas. Di antaranya ada perkara yang samar-samar, syubhat. Boleh nggak ya, gitu ya? Siapa yang menyelamatkan dirinya dari hal yang syubhat, maka dia telah menyelamatkan kehormatan agamanya dan dirinya. Dan siapa yang jerumuskan dirinya pada yang syubhat samar-samar, maka dia telah menjerumuskan dirinya pada yang haram. Berarti syubhat masuk di haram. Pilihannya cuma halal atau haram. Nah seperti itulah. Baik, dampak-dampak dari pendapatan haram ini. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, Anda akan kehilangan keberkahan. Ya, ini dinukil oleh Abdullah bin Sa'ad Al-Falih, seorang syekh penulis buku. Dalam judul buku beliau, An-Naru Aula Bihi, ya, neraka lebih pantas baginya, Athar Aklul Haram, efek daripada memakan pendapat atau memiliki pendapatan yang haram. Beliau mengatakan poin pertama adalah hilangnya keberkahan. Mana keberkahan? Tidak cukup. Ada orang subhanallah gajinya cuma 5 juta per bulan, 3 juta per bulan, tapi hidup dia, 2 anaknya, mertuanya numpang sama dia, cukup. Saya lihat depan mata itu ada orang pendapatan pas-pasan. Hidup. Ada orang pendapatan 100 juta per bulan, 200 juta per bulan, 1 miliar per bulan, tapi nggak cukup-cukup. Nggak ada keberkahannya. Berkah itu artinya cukup.
Di mana Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Baqarah tentang riba ayat 276, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan kata Nabi SAW di masalah pendapatan haram ini dalam hadisnya al-bayyi'ani bil khiyari malam yatafarraqa. Dua orang yang transaksi, pembeli sama penjual, ya, masih memiliki hak khiyar. Khiyar itu pilihan, lanjutin transaksi atau batalkan. Selama keduanya belum berpisah. Misalnya saya jual baju, Bapak Ibu mau beli nih, kita masih transaksi, maka masih boleh lanjutkan atau batalkan selama belum berpisah. Fa'in sadaqa wa bayyana, kalau dua-duanya jujur dan dua-duanya menjelaskan, burika lahuma fi bai'ihima, akan diberkahi transaksi keduanya. Jadi keberkahan maksudnya dia akan langgeng dalam transaksinya. Produk yang dibeli akan berkah, ya. Ada orang pernah membeli barang bekas, Bapak Ibu sekalian. Mungkin mobil bekas, motor bekas, rumah bekas orang. Tapi karena rezeki dari halal, itu keberkahannya luar biasa. Barang itu bisa tinggal dipakai lama, keberkahannya banyak. Ada orang mungkin punya tabungan sedikit, tidak banyak. Tapi karena dari halal, maka itu juga bisa. Otomatis akan mendapatkan keberkahan. Berapa banyak penyakit yang sembuh, berapa banyak utang yang terlunasi, berapa banyak transaksi yang berhasil, semua kena sumber halal. Gitu ya. Kalau haram malah jadi masalah. Maka kata Nabi SAW, kalau orang transaksi, dua-duanya jujur dan transparan, maka diberkahi. Wa in katama wa kadaba muhikat barakatu baihima. Kalau keduanya bohong dan menyembunyikan aib barangnya, maka akan diangkat keberkahan transaksi keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Kalau teman-teman mau jual mobil, pernah tabrakan misalnya, dan sudah masuk bengkel, ditanya, pernah tabrakan? Jawab jujur, iya pernah tabrakan. Saya sudah masukin di bengkel, coba lihat bagian depan bawah sebelah kanan, udah selesai. Insya Allah itu akan terjadi transaksinya. Tapi kalau kita bilang enggak pernah tabrakan kok, bohong misalnya, pastikan cuma diambil nomor telepon, habis itu selesai, orang pergi, nggak jadi transaksi. Ini sudah janji dari Nabi SAW. Ya. Kata beliau, lihatlah saudaraku tentang akibat dusta dan bertransaksi dengan keharaman berupa riba, kecurangan dan selainnya. Sesungguhnya itu menghilangkan keberkahan. Siapa yang melakukan kecurangan dan menyembunyikan cacat barang karena menginginkan keuntungan lebih, maka ia dihukum dengan kebalikan tujuannya, yaitu hilang keberkahan harta yang diambilnya. Meskipun bertambah secara kuantitas, tapi tiada keberkahan di dalamnya atau kualitasnya. Atau didera musibah, petaka, penyakit, dan suatu peristiwa. Lalu ia membelanjakan harta tersebut untuk mengatasi musibah yang menimpanya. Namun jika jujur dan menjelaskan cacat barang serta tulus kepada saudaranya sama muslim, maka harga barang itu akan menjadi sedikit. Tapi Allah Ta'ala memberkahi harta tersebut. Banyak orang yang pada masa sekarang mengeluhkan sedikitnya keberkahan harta padahal hartanya banyak. Dan Nabi SAW mengatakan, al-halifu munafiqatun lis-sil'ati mumhikatun lil-barakah. Sumpah bohong untuk melariskan sebuah dagangan akan menghilangkan keberkahan, dalam hadis Bukhari. Saya pernah dengar cerita dari paman kandung saya, adik ayah saya, kebetulan beliau tinggal di Malaysia. Beliau bilang, saya kenal satu keluarga raja di sana, punya harta sangat banyak. Dia pernah kedatangan seseorang yang juga pengusaha dan mengatakan pada orang tersebut, saya punya proyek begini dan begitu. Ditawarkanlah proyek tersebut. Ternyata pemilik modal ini masih ragu, benar nggak sih gitu loh, ya? Karena orang beda negara, orang tidak kenal gitu ya. Kemudian orang yang sedang menawarkan proposal ini karena melihat ini si investor ini ragu, dia ambil Al-Quran lalu dia mengatakan, apakah anda yakin dengan ini? Dia sambil pegang Al-Quran. Lalu orang yang punya uang mengatakan, tentu saja. Dia bilang, yang mau pinjam uang ini, mau ajak investasi, saya bersumpah atas ini, maksudnya Al-Quran ini, kebenaran Al-Quran ini, kalau ini proposal saya benar. Karena dia bersumpah atas nama Allah dan menjadikan Al-Quran seakan-akan menjadi saksi gitu ya. Maka dikasih uang. Bulan pertama, bulan kedua bisa dikontak, bulan ketiga sudah hilang kontaknya. Setahun kemudian sudah nggak ada berita sama sekali, udah nggak ditahu alamatnya, sudah berubah semua nomor teleponnya, semua data-data dia yang dia berikan dari email segala macam sudah tidak sama sekali direspon. Subhanallah, kata paman saya, ini betul-betul terjadi. Tahun selanjutnya orang yang sama yang sudah mengambil uang ini, ya itu tiba-tiba ditemukan berada di satu negara
tepatnya di Singapura waktu itu, cuci darah, kena penyakit cuci darah, dan dia mengeluarkan biaya lebih besar daripada uang yang sudah dia tipu tadi. Kejadian yang lain juga itu pernah diceritakan oleh Profesor Dr. Ziyad Abadi pada saat Abdul Taufiq Akbar di Kota Makassar satu waktu, menceritakan tentang masalah pendapatan haram. Dia bilang banyak orang tidak sadar. Dia manipulasi data, dia zalimi pegawainya, dia tidak kasih haknya, pura-pura perusahaan rugi padahal sebenarnya tidak, atau apalah cara dia untuk supaya dia tetap bisa mengambil yang bukan haknya. Tanpa dia sadari dia memberikan makan istri anaknya. Terjadilah perselingkuhan dari istrinya. Terjadilah juga lahir dari sperma dia, pembunuh dia sendiri. Pernah dengar anak bunuh orang tua? Ya. Beliau mengatakan itu sering terjadi, itu salah satunya penyebabnya karena dari harta yang haram. Allah datangkan dari sperma dia, tumbuh besar dari harta haram yang jadi pembunuh dia dan mengambil harta tersebut. Dan sekian banyak contoh-contoh yang berhubungan dengan masalah ini. Oleh karena itu teman-teman sekalian, jujur dan apa adanya, keberkahan yang dibutuhkan. Kualitas akan mendatangkan kuantitas. Itu penting sekali, sebuah kaidah dasar. Ya. Sementara kuantitas belum tentu mendatangkan kualitas. Anda kalau selalu jaga kualitas Anda pribadi, karakter, pola, ya segala macam lah. Kalau mau lebih substansial, kualitas ngomong, tatapan mata, itu akan mendatangkan pasti kuantitas. Akan ada penilaian dari banyak orang positif gitu ya. Tapi kalau kita cuma jaga kuantitasnya, tidak ada kualitas, maka pastikan akan berkurang. Mirip saya sering juga bahasakan di pengajian, Anda kalau mau memunculkan loyalitas orang, harus royal. Loyalitas muncul dari royalitas. Enggak mungkin orang itu pelit lalu orang mau loyal, itu kan mimpi. Pasangan suami istri muncul loyalitas karena dia royal. Persahabatan, apalah pimpinan pada bawahan gitu kan. Makanya pernah ada orang datang kepada Abu Hurairah dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma sambil berkata begini, saya ingin menjadi sahabat Anda karena Allah. Lalu kata Abu Hurairah, di sisi lain Abdullah bin Mas'ud juga di sisi lainnya, dua orang kasus yang sama tapi berbeda hari dan berbeda tempat gitu ya. Tapi sama kasusnya. Maka Abdullah bin Mas'ud sempat bilang kepada Abu Hurairah, apakah kamu sudah tahu syaratnya untuk bersahabat dengan saya? Orang itu bilang belum. Dia bilang kantongmu kantongku, kantongku adalah kantong kamu. Siap enggak kita bersahabat? Oke. Tapi kalau kamu butuh silakan saya bantu, kalau saya butuh kamu bantu saya. Siap enggak? Dia bilang saya belum siap. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau gitu cari orang lain. Enggak bisa orang bersahabat dengan pelit, enggak mungkin gitu kan. Jadi harus begitu. Nah sama tadi, kualitas itu mendatangkan kuantitas dan tidak mungkin sebaliknya. Sebanyak apapun Anda buat produk, kalau tidak ada kualitasnya nggak ada orang beli. Tapi kalau kualitasnya Anda jaga, kuantitasnya orang akan banyak order. Kan selesai. Itu kaidah-kaidah dasar sederhana gitu yang harus kita pahami. Bersumpah kata beliau, yaitu bersumpah atas jual beli. Dan ini tidak boleh, memang dapat melariskan barang dagangan, yaitu terjual dengan harga yang banyak, tapi tidak ada keberkahan pada harta itu. Lalu apa gunanya? Banyak pebisnis pada masa sekarang mengalami kebangkrutan dan hutang mereka menumpuk, tidak lain karena disebabkan muamalah yang diharamkan, terutama riba. Semoga Allah melindungi kita darinya dan juga dari segala keharaman. Jadi ini yang pertama, beliau bicara tentang masalah hilangnya keberkahan, ya. Termasuk keberkahan itu teman-teman sekalian, mungkin hartanya melimpah, kalau tidak ada berkahnya, dia tidak bisa makan makanan. Ada orang subhanallah kaya raya, bisa beli apa saja tapi nggak bisa dia makan. Saya pernah duduk dengan salah satu pangeran di Saudi ini. Kita diundang makan, semua kita makan makanan yang enak-enak dihidangkan situ. Baik beliau sendiri makannya cuma di mangkuk sayur aja, tidak bisa makan. Diuji sama Allah SWT dengan penyakit. Seingat saya itu ada ujian pada saat itu ya. Sehingga beliau tidak bisa konsumsi. Kita tidak langsung vonis orang ini dia hilang keberkahan hartanya. Tapi ada orang seperti itu keadaannya. Mungkin semestinya dia bisa nikmatin ya. Ada orang subhanallah mungkin secara ekonomi biasa-biasa, tapi kita lihat walaupun sudah tua makannya lahap sekali, enak dan segala itu keberkahan ada. Itu maksudnya. Yang kedua teman-teman sekalian, pendapatan haram akan menyebabkan doa tidak terkabul. Permintaan antum tidak diijabah sama Allah. Perkataan Nabi SAW dalam hadits riwayat Tabarani kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ini sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang sangat kaya, tinggal di Mekah waktu itu. Dan Nabi bilang kepada Sa'ad, ya Sa'adu, atib mat'amak takun mustajab da'wah. Hai Sa'ad, perbaiki makananmu, pendapatanmu, maka pasti doamu akan terkabulkan.
Di dalam riwayat lain, kata Nabi SAW mengisahkan tentang bahayanya pendapatan haram bisa membuat doa tidak diijabah. وَقَدْ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَكْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ. Nabi SAW menyebutkan seseorang laki-laki yang telah jalan perjalanan jauh, rambutnya berantakan, berdebu, dan dia mengangkat tangannya ke langit seraya mengucapkan, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, wa ma ta'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, dan juga pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia diberikan juga makanan dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana bisa diijabah dari dia? Hadis riwayat Muslim. Mungkin teman-teman sudah faham potongan pertama hadis, yaitu makanan, minuman, pendapatan haram, gitu ya. Tidak boleh. Tapi yang di sini disebutkan juga di akhir wa ghudhiya bil haram, dan dia juga diberikan dari makanan haram. Artinya kita harus kritis. Kalau seseorang mengirimkan kita makanan, Bapak Ibu sekalian, dan kita tidak tahu income-nya dari mana, boleh kita konsumsi. Tapi kalau kita sudah tahu orang itu misalnya dari pelacuran, dari riba, tidak boleh kita makan, tidak boleh kita terima. Karena kita sudah tahu sumbernya, itu nggak boleh. Kalau kita tidak tahu nggak ada masalah, hukumnya hukum umum. Nah itu penting untuk digarisbawahi ya. Dan di sini disebutkan oleh Syekh Sa'ad bin Wahf Al-Qahtan, salah satu penulis juga yang masyhur di Saudi ini, dia bilang dari hadis ini itu banyak sekali syarat-syarat diterimanya doa. Yang pertama, orang ini musafir, mustajab doa yang Nabi ceritakan ini. Yang kedua, dia mengangkat tangannya ke langit. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis bahwasanya Allah SWT pemalu, dan dia malu kalau hambanya mengangkat tangan ke langit kemudian dikembalikan sementara kosong, gitu kan. Maka artinya Allah akan ijabah. Sudah ada orang ini musafir, kemudian dia angkat tangannya ke langit, lalu yang penyebab ketiganya dia panggil Tuhannya, ya Rob, wahai penciptaku, wahai penciptaku. Ini termasuk salah satu penyebab diterimanya doa. Tetapi semua itu tertolak hanya karena pendapatan, makanan, minuman, dan pakaian haram. Untuk apa kita pakai baju bermerek, jam bermerek, segala macam, tapi dari sumber yang haram, gitu kan? Ini tidak ada gunanya. Lalu kata beliau, perhatikanlah, semoga Allah SWT merahmatimu. Pengaruh makanan haram dalam menghalangi terkabulnya doa. Apa daya seseorang ketika sebab-sebab langit terputus darinya. Ia mengangkat kedua tangannya ke langit saat sedang sakit, mengharapkan kesembuhan dari penyakitnya. Saat ia berada dalam kesusahan yang mengharapkan kelapangan darinya, dan saat ia berada dalam duka yang mengharapkan kelapangan darinya, ia mengangkat kedua tangannya dengan mengiba kepada Rabb-Nya agar dihilangkan kesusahannya dan dilapangkan dari kesedihannya. Sedangkan pintu-pintu langit ditutup karena ia makan haram, dan bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan. Andai kata tidak ada dalam keharaman kecuali kerugian ini saja. Kalau makan yang haram, kerugian cuma tidak diijabah doa, niscaya sudah bisa menjadi penjerah dan penghalau terbesar untuk tidak makan keharaman. Karena itu perbaikilah makananmu, niscaya doamu dikabulkan. Dan janganlah tutup pintu-pintu langit dengan makan keharaman. Karena engkau butuh kepada Rabb-Mu dan engkau tidak pernah tidak butuh kepadanya. Yang ketiga, saya tutup dengan ini ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan di Mekah karena masih banyak poin-poinnya. Ini berhubungan dengan ibadah kita sekarang, ya. Yaitu penghalang dari diterimanya sedekah, haji, umrah, dan semua yang di dalamnya terdapat harta haram. Ini efek yang ketiga daripada pendapatan haram. Nabi SAW mengatakan, Innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Sungguhnya Allah itu baik, sempurna, suci, ya, rapi, tidak terima kecuali yang baik-baik saja. Hadis riwayat Muslim. Lalu kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, diriwayatkan Tabarani, walaupun masih ada sebagian ulama yang melemahkan hadis, sebagian juga ada yang menghasankannya. Kata Nabi SAW, Idza kharaja rajulu hajan binafaqatin tayyibah. Kalau seseorang keluar pergi haji dengan nafkah yang baik, halal maksudnya, kayak Bapak Ibu pergi haji atau umrah dengan harta halal. Wa wada' rijlahu fil gharzi, lalu kemudian dia sudah mulai letakkan kakinya untuk melakukan perjalanan haji atau umrah. Fanada labbaik Allahumma labbaik, kemudian dia mulai menyeru, ya Allah kau jawab panggilanmu dengan santun. Nadahu munadin minas sama', maka ada penyuruh dari langit, dari malaikat yang mengatakan labbaika wa sa'daik, engkau telah dijawab panggilanmu dan seruhanmu dan kebahagiaan untukmu. Zaduka halal, bekalmu halal. Warahilatuka halal, tungganganmu juga halal. Wahajjuka mabrurun gairu ma'zur, dan hajimu diterima, ya. Dan itu semua disebut, atau hajimu diterima dan tidak ditolak. Wa idza kharaja bin nafaqatil khabitha, kalau dia keluar dengan nafkah yang haram,
Fawada rijlahu fil gharzi, lalu dia letakkan kakinya di jalan, mulai mau pergi haji atau umrah. Fanada labbaik, lalu dimulai dia menyeru, ya Allah aku jawab panggilanmu. Nadahu munadi minas sama', lalu ada penyeru dari langit, malaikat mengatakan, la labbaika wala sa'dik, tidak ada jawaban panggilan untukmu dan tidak ada kebahagiaan untukmu. Zaduka haram, bekalmu haram. Wa nafakatuka haram, nafkahmu haram. Wa hajjuka ghairu mabrur, hajimu tidak mabrur, tidak diterima. Dalam Musnad Imam Ahmad dikatakan, la yaktasibu abdun malan min haramin fayunfiku minhu fayubaraka lahu fi. Tidaklah seseorang, kata Nabi SAW, hamba mencari harta dari keharaman lalu menafkahkannya. Dia sedekahkan, kasih istrinya, kasih anaknya, kasih orang tuanya, dia haji, dia umrah, lalu kemudian mendapatkan keberkahan, itu tidak mungkin. Wala yatasaddaqu bihi fayuqbalu minhu, dan juga kalau dia sedekah tidak akan diterima darinya. Wala yatruku khalfa dhahri illa kana zadu ila nar, dan tidak ada sesuatu yang dia tinggalkan sebagai warisan pun kalau dia meninggal kecuali hanya akan menambahnya ke dalam api neraka. Inna Allah azza wa jalla la yamhu sayyi bis sayyi walakin yamhu sayyi'a bil hasan, innal khabitha la yamhul khabith. Sesungguhnya Allah tidak akan menghapus keburukan dengan keburukan, tapi menghapus keburukan dengan kebaikan. Sesungguhnya keburukan itu tidak akan menghapuskan keburukan. Sebagai penutup teman-teman sekalian, ini perkataan yang menarik, 2 paragraf saja ya. Kata penulis, anehnya sebagian orang tidak berhati-hati dari muamalah yang diharamkan. Di samping itu, mereka menyedekahkan dan menyumbangkan dalam aspek-aspek kebaikan berupa membangun masjid dan selainnya, berhaji dan berumrah, serta menyangka bahwa akan diterima darinya dan bahwa sedekah-sedekah ini akan menghapuskan keburukan makan haram atau harta haramnya. Orang-orang yang merana ini tidak mengetahui bahwa mereka telah membinasakan diri mereka dengan keharaman dan sedekah mereka tidak diterima karena sedekah tersebut bukan sedekah yang baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Ini paragraf pertama. Paragraf terakhir ini perkataan yang menarik ya. Ternyata teman-teman sekalian, memiliki pendapatan halal, bekerja, beramal soleh itu, kita sholat, puasa, haji, umrah segala macam, ini pahalanya besar. Tapi ada yang lebih besar dari itu, yaitu menolak sumber haram. Ternyata lebih besar daripada beramal soleh. Itu amal soleh juga. Tapi Bapak Ibu misalnya cari nafkah halal nih, dapat 100 juta, disedekahin, itu pahalanya besar. Tapi nolak 1 rupiah haram, itu lebih besar pahalanya daripada sedekah 100 juta tadi. Ini di paragraf ini menarik. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh menolak 1/6 dirham dari keharaman lebih baik daripada 100.000 dirham yang dinafkahkan di jalan Allah. Jadi kita sedekah dengan 100.000 dirham, anggap 100 juta, itu kata Abdullah bin Umar, lebih itu bagus, tapi yang lebih baik lagi adalah menolak 1/6 dirham. Jadi 1 dirham itu kecil sekali, anggaplah 5.000 rupiah. Dibagi lagi 6 bagian, 1/6-nya, 1/6 dirham, itu menolak haram lebih besar pahalanya dibandingkan bersedekah dengan 100.000 dirham. Berarti memang menolak, teman-teman, tawarin kita korupsi, tawarin kita ngasih haram, tawarin manipulasi data, kita tolak, itu pahala. Terakhir kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang ulama tabi'in, sungguh jika aku menolak 1 dirham dari syubhat, ragu ini halal enggak ya, lebih aku sukai daripada menyedekahkan 600.000 dirham. Abdullah bin Mubarak ini seorang ulama tabi'in teman-teman ya, orang yang sangat kaya raya, orang yang sangat alim, terkenal di ilmu sangat pintar, di perang jihad sangat berani, di sedekah sangat luar biasa. Sampai Abdullah bin Mubarak ini pernah menghajikan hampir 1 kota dia. Karena kaya rayanya. Dia iklanin, saya mau haji. Karena orang tahu ulama besar mau haji, orang semua pada ikut. Lalu dia bilang, tapi syaratnya 1. Kalau saya lagi jalan, pergi haji ini, yang mau ikut, sudah tahu nilainya berapa, jangan bayar dulu. Dia bilang. Nanti di Mekah baru bayar. Karena saya sudah siapkan untanya, kudanya, bekalnya semua, boleh naik, silakan nikmati. Tiba di Mekah orang-orang pada tanya, ya kami mau bayar, kan sudah sampai. Kata dia, sebentar, saya masih punya bekal cukup, habis haji baru kalian bayar. Harus sampai haji orang makan, minum segala macam, pakai kemah dia, pakai segala macam. Selesai haji orang sudah bilang, sudah selesai haji kami mau bayar. Dia bilang saya masih punya cukup bekal untuk pulang ke Irak. Pulang ke Irak, orang-orang bilang kami mau bayar, dia bilang sudah, Allah sudah bayarkan buat kalian. Hampir 1 kota dihajikan. Itu luar biasa. Kalau Bapak Ibu baca tentang Abdullah bin Mubarak ini luar biasa. Di Irak waktu itu kalau orang sudah mulai lemah imannya, datangnya kepada beliau. Orang yang sangat luar biasa. Kalau bicara tentang iman, tentang amal soleh itu luar biasa.
Beliau bilang nasihatnya, sungguh jika aku menolak 1 dirham dari syubhat, bukan haram, ragu-ragu ini boleh nggak ya? Aku tolak nggak, aku terima. Lebih aku sukai daripada menyedekahkan 600.000 dirham. Itu berarti menandakan menurut pendapat mereka ini, ulama-ulama kita, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mubarak, ini semua bahwasanya menolak yang haram itu bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kedepannya insya Allah di Mekah kita akan lanjutkan poin nomor 4, sebab nomor 5 dan beberapa poin-poin yang lain berhubungan dengan masalah efek daripada pendapatan haram. Ada benar dari Allah, maka silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.